Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mujadid, stambuk A421201188. Saya dari kelas C PJKR angkatan 20. Jadi di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran penjas dari beberapa materi yang telah kami paparkan dari beberapa pertemuan. Di sini ada 5 materi. Yang pertama ialah konsep dasar pembelajaran penjas. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar komponen strategi pembelajaran penjas. Ketiga, fungsi dan peranan guru dalam pembelajaran penjas. Keempat, keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Dan kelima, metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar penjas. Oke, baiklah. Di sini yang pertama ialah konsep dasar pembelajaran penjas. Pendidikan jasmani. Jadi, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan perilaku hidup, sehat, aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Adapun fungsi dari pendidikan jasmani yaitu aspek organik atau perkembangan struktur dan fungsi tubuh. Kemudian ada aspek kognitif atau keterampilan dalam berpikir. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif, yaitu keterampilan sikap, mental, sosial, dan emosional. Kita lanjut ke tujuan. Jadi tujuan pendidikan jasmani yaitu untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai aktivitas jasmani. Kemudian di materi kedua di sini ada prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran penjas. Jadi strategi pembelajaran penjas secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan secara Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia atau suatu yang perubahan pada kepribadian yang dinyatakan pengusahaan respin atau sambutan atau tingkah laku yang baru yang berupa perubahan keterampilan, sikap, kebiasaan, kesanggupan, dan pemaksaan. Sedangkan mengajar adalah suatu pembuatan, dapat dikatakan tindakan mengajar bila tindakan itu didasarkan atas suatu perencanaan yang matang dan teliti. Kita lanjut di fungsi dan manfaat. Jadi strategi belajar mengajar adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi belajar dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi belajar mengajar terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi belajar mengajar juga merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai atau goal. Kemudian materi ketiga, yaitu fungsi peranan guru dalam pembelajaran penjas. Peranan guru untuk menerapkan nilai pendidikan jasmani. Guru diharapkan menetapkan seperangkat nilai inti yang dapat ditanamkan melalui pembelajaran yang proaktif, sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memiliki kesempatan merefleksikan diri dalam memahami pembelajaran. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Jadi keterampilan mengajar merupakan hal yang fundamental harus dimiliki setiap guru.
tanpa keterampilan mengajar, tentu guru tidak akan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk belajar bagi siswa dan tentu hasilnya akan sia-sia. Jadi ada beberapa keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan menyiapkan pembelajaran, keterampilan membuka pelajaran, ketiga, keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran, keempat, keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan, kelima, keterampilan menempatkan diri, keenam, keterampilan membuat perintah. Kita lanjut di materi yang terakhir, yaitu metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar penjas. Oke, jadi pengertian di sini ada beberapa pengertian, yaitu pengertian dari metode, model, gaya, dan strategi. Yang pertama ialah pengertian dari metode. Jadi metode adalah prosedur belajar yang difokuskan ke pencapaian tujuan, teknik, dan taktik mengajar, merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Yang kedua yaitu model. Model ialah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Kemudian ada gaya mengajar, yaitu adalah kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan mereka, antusiasme, serta penuh partisipasi. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oke, baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan dari materi pertama sampai materi kelima. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.